6 tersangka baru dalam kasus pengeroyokan hingga menyebabkan bos rental mobil di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah meninggal dunia berhasil ditangkap. Keenam pelaku baru ini terbukti memiliki peran ikut serta dalam pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jateng, keenam tersangka ditangkap di waktu yang berbeda. Awalnya kepolisian menangkap 4 pelaku pada 14 Juni 2024. Keempat tersangka itu bekerja sebagai petani, berinisial S 35 tahun, AK 48 tahun, SA 60 tahun, dan SUN 63 tahun. Kemudian 2 tersangka baru lainnya berinisial NS 29 tahun dan SU 39 tahun yang ditangkap pada sehari setelahnya atau pada 15 Juni. Mereka ditangkap saat sembunyi di hutan hingga kebun. Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi mengungkap peran dari masing-masing pelaku. Tersangka STJ berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban. Lalu AK menginjak perut korban, kemudian SA berperan memukul korban dengan batu, serta SU mengejar dan menarik kerah korban. Selanjutnya ada tersangka kelima dan keenam, NS dan SHD yang memiliki peran sama yaitu memukul dan menendang korban. Ahmad Lutfi mengungkapkan ada tersangka lain yang masih buron dan disebut telah diketahui identitasnya. Ia meminta agar pelaku lain yang masih buron untuk segera menyerahkan diri. Dan Tribunnews berikut kita simak bersama pernyataan dari Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti saintifik crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Oh itu kan tersangkanya banyak satu kampung, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 kuhap jumlah alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Yang 6 itu dari hasil upaya paksa atau ada yang sukarela menyerahkan diri? Oh itu adalah banyak penyidikan dari upaya paksa anggota kita. Dan taktik teknis nggak perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian. Pak Kapolda, tadi kan ini ya ada diimbau untuk menyerahkan diri, yang masih buron berapa Pak? Masih dalam kantongan saya. Kalau tak minggu namanya bukan penyelidikan. Makanya selama ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah Pak? Ada yang di hutan dan di kebun, ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang tidak ada di kampung itu. melarikan diri ya? Iya. Menyembunyikan. Iya. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah pada hari ini, Minggu 16 Juni 2024. Pantauan reporter Tribun Jatim Network di lokasi, santri Pondok Modern Darussalam Gontor mulai mendatangi Masjid Jami Gontor yang berada di lingkungan pondok. Jamaah sholat Idul Adha tidak hanya dari lingkungan pondok saja, namun juga dari warga sekitar. Terlihat para jemaah secara khusyuk mengikuti sholat Idul Adha di pondok terbesar di Indonesia ini. Sholat Idul Adha dimulai pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka juga mengikuti khutbah hingga selesai pada pukul 7 pagi. Humas Pondok Modern Darussalam Gontor, Riza Asyari menjelaskan pelaksanaan puasa Arafah pada 15 Juni dan sholat Idul Adha pada 16 Juni ini sesuai ijtihad dan keputusan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Diketahui, Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban 2024 di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo memang berbeda dari keputusan pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenak secara resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 2024 pada Senin 17 Juni. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki setelah sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah di kantor Kementerian Agama Jakarta pada Jumat 7 Juni lalu.
Berdasarkan hisap posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria, disepakati bahwa 1 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 8 Juni, sehingga Idul Adha diperingati pada Senin 17 Juni. Sedangkan Pondok Gontor memutuskan perayaan Idul Adha pada Minggu 16 Juni, tentunya juga dibarengi dengan puasa Arafah sehari sebelumnya. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Humas Pondok Modern Darussalam Gontor, Riza Ashari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pelaksanaan puasa Arafah itu di Pondok Modern Darussalam Gontor dilaksanakan pada 15 Juni 2024 dan juga sholat Id pada hari ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juni, yang dimana hal ini sebagaimana ijtihad dan juga keputusan dari rapat pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dengan mengikuti ketetapan waktu yang ada di Makkah, sehingga kegiatan ini dilaksanakan di seluruh pondok cabang, yaitu di 21 pondok cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun jumlah hewan kurban untuk saat ini seluruh pondok pesantren Gontor berjumlah 261 kambing dan juga 261 sapi dan juga 383 kambing. Nah, untuk kegiatan penyembelihan dilaksanakan pada hari ini setelah sholat Id berlangsung. Begitu di pondok masing-masing di pondok Gontor. Ya. Untuk hewan kurban nanti disalurkan ke warga sekitar pondok atau seperti apa? Ya. Untuk daging hewan kurban seperti biasanya dari dahulunya memang disalurkan yang pertama adalah kepada santri, guru, dan juga masyarakat Ponorogo dan juga sekitar pondok kampus cabang itu sendiri. Begitu. Video viral di media sosial memperlihatkan detik-detik bocah terlindas bus gara-gara berburu klakson telolet. Adapun peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, pada Kamis 13 Juni 2024. Dijelaskan, korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dari video yang beredar terlihat satu unit bus sedang melintas sambil menyalakan klakson telolet. Sekelompok bocah pun mengiringi laju bus tersebut menggunakan sepeda. Terlihat beberapa bocah mengeluarkan ponsel demi merekam bus beserta suara klaksonnya. Lantas dari sisi kiri bus terlihat seorang bocah kehilangan keseimbangan sepedanya tepat di depan bus yang melintas. Sementara bus tersebut tidak memiliki waktu untuk mengerem dan akhirnya sang bocah terlindas. Warga sekitar pun berteriak panik dan bus menghentikan lajunya. Dijelaskan dalam narasi video itu, korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dikutip dari Kompas.com, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana menyebut, sopir bus kerap menghadapi masalah blind spot. Berbeda dengan penumpang, dimensi bus sangat besar, sehingga sopir tidak bisa menjangkau seluruhnya di sisi kendaraan. Oleh karena itu, pejalan kaki, anak-anak, sampai pengendara motor sulit terlihat pengemudi bus, apalagi jika berada di sisi kendaraan. Sehingga masyarakat harus memahami, jika berada di dekat bus bukan merupakan tempat yang aman. Tim SAR gabungan kembali melakukan upaya pencarian terhadap 7 orang korban tertimpa rumah kontainer di area PHIWMO yang belum ditemukan. Pada hari ketiga pencarian, Sabtu 15 Juni 2024, selain KN SAR 249 Permadi Basarnas, juga ada 2 kapal lain dan 1 pesawat yang terlibat membantu proses pencarian. 2 kapal tersebut yaitu KN 116 Cundamani milik KPLP Tanjung Perak, serta KP Hiu 09 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sedangkan 1 pesawat yang dimaksud yaitu pesawat ATR 42300 PKYRE milik KKP. SAR Mission Coordinator atau SMC dalam operasi SAR kali ini, Muhammad Haryadi mengatakan ketiga alut laut tersebut telah melakukan upaya pencarian dengan menyisir area seluas sekitar 50 mil laut.
Sekitar pukul 10:09 pagi waktu Indonesia Barat, tim KN SAR 249 Permadi dapat berkomunikasi dengan pilot pesawat ATR 42300 PKYRE. Pesawat yang take off pada pukul 8:32 pagi dan dengan rute HLP SAS LBK ini tiba di area pencarian sekitar pukul 10:36. Kemudian melakukan pencarian. Ia menerangkan tanda-tanda keberadaan ketujuh korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan juga berkoordinasi dengan SROP Surabaya dan VTS Surabaya guna pemapalan informasi kejadian kecelakaan ini kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Hal ini dimaksudkan agar mereka memberikan bantuan jika menemukan para korban. Upaya pencarian ketujuh korban tersebut juga melibatkan peran dari BMKG Maritim Tanjung Perak untuk informasi cuaca wilayah perairan, Satpol Lairut Gresik, Syah Bandar Gresik, Poskamladu Gresik, Satpol Lairut Bangkalan, Pelindo Gresik, BPBD Kabupaten Gresik, dan nelayan sekitar. Hingga upaya pencarian hari ketiga berakhir, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan ketujuh korban yang dicari. Seperti diberitakan sebelumnya, akibat jatuhnya rumah kontainer di area PHIWBO pada Selasa 11 Juni lalu, sebanyak 8 korban ditemukan dalam kondisi selamat. 1 orang dalam kondisi meninggal dan 7 orang lainnya belum ditemukan. Adapun identitas dari ketujuh orang korban yang belum ditemukan itu diketahui atas nama Aris asal Desa Belandongan, Kabupaten Gresik, serta 6 orang asal Desa Kroman, Kabupaten Gresik. Di antaranya Abdul Gofar alias Gopek, Mulyono, Wawan, Haris, Lutfi, dan Oji. Pasukan Pendudukan Israel atau IDF mengumumkan bahwa 11 tentaranya terbunuh saat melancarkan operasi militer di jalur Gaza. Mereka yang terbunuh seluruhnya berasal dari Brigade Teknik 601 dan Brigade 179. Insiden ini terjadi pada Sabtu 15 Juni 2024 saat pasukan pendudukan terlibat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Selain 11 tentara yang terbunuh, 2 tentara lainnya juga mengalami luka-luka. Mulanya dilaporkan bahwa 2 tentara tambahan dari Brigade 179 terbunuh akibat alat peredak rakitan. Dikutip dari Al-Mayadin, IDF juga mengonfirmasi kematian seorang prajurit dari Brigade Gifati, Yair Roitman. Ia meninggal karena luka kritis yang dideritanya selama pertempuran di Rafah beberapa hari sebelumnya. Sebelum itu, IDF juga melaporkan kematian 8 tentara dan perwira Israel. Seluruhnya tewas akibat alat peledak yang menghantam pengangkut personel lapis baja Namer. Insiden ini terjadi di kamp pengungsi Tel Sultan di Rafah, jalur Gaza Selatan. Brigade Al-Qassam mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengumumkan bahwa mujahidinnya melakukan penyergapan yang rumit. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, sebuah APC Namer menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 yang menyebabkan kehancuran dan terbunuhnya seluruh awak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.